Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan u'idduha li liqa'ihi dhukhra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yakni pembahasan kita berkait kitab Nasoihul Ibad. Kita masih berada di dalam nasihat yang dikemukakan di dalam Taurat, ada 27, kemudian kalau tidak salah sampai ke 12 ya. 12 sekarang kita masukin nasihat yang ke-12 yang termaktub, yang tertulis di dalam Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasani asyara, dan nasihat yang ke-12 yang tertulis di dalam Taurat. Man qama bihawaijin nasi fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Man qama, siapa yang melaksanakan, melaksanakan bihawaijin nasi, dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, fid dunya, di dunia, qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menyelesaikan, akan memperturutkan kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Jadi ini kita sebagai manusia di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, itu kan saling bantu, saling menolong. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan orang lain, orang lagi susah, kita bantu untuk meringankan kesusahannya. Orang lagi sakit, kita bantu untuk meringankan penyakitnya, kita datang. Ya Abdul Marid. Orang kematian, kita datang untuk menghiburnya. Apa sajalah yang sifatnya interaksi terhadap manusia. Kalau kita memenuhi kebutuhan orang lain di dunia, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Bukan sekedar di dunia, tapi di akhirat juga. Allah akan memenuhi kebutuhan tersebut. Maka Allahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Tidaklah Allah, atau dengan kata lain, Allah akan menolong, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi saudara kita sesama muslim kita bantu, kita tolong. Terkena bencana, kita tidak, di rumahnya hancur, kebutuhannya habis semua, kita bantu. Bantu dengan mengeluarkan uang untuk belikan atau pakaian bekas yang masih layak pakai, itu kita berikan kepada orang-orang yang terkena musibah. Nah, ini namanya memenuhi kebutuhan orang lain di dunia, dan di akhirat kelak Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qada li akhihil muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman khadamallaha umruhu. Man qada, siapa saja yang memenuhi li akhil muslimi, untuk saudaranya sesama muslim, hajatan, akan keperluannya, ya, melantaskan keperluannya, menutupi keperluannya, menunaikan keperluannya, kana lahu, maka baginya minal ajri, berupa ganjaran, kaman khadamallaha allaha umruhu, niscaya seolah-olah dia itu baginya ganjaran pahala seperti dia ya melayani Allah semua umurnya. Jadi selama hidupnya, sama dia berarti menolong Allah selama hidupnya, atau mengabdikan diri kepada Allah. Kalau dia memenuhi kebutuhan, hajat, keperluan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhan dia. Kalau tadi yang pertama hadis, Allah akan memenuhi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Nah, kalau di sini Allah akan memberikan ganjaran sama halnya dengan dia memberikan pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Selama umurnya dihabiskan untuk memberikan pelayanan kepada Allah. Yakni maksud hadis tersebut, kaman ata'ahu, seperti orang yang menaati Allah, kama qalahul Hafani, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Hafani. Yakni juga kaman shalla tula umrihi, seperti orang yang sholat sepanjang hidupnya, pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang hidupnya. Fa inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu hiya adalah khidmatullahi fil ardi, yakni berkhidmat kepada Allah, melayani Allah. Tadi di atas muka bumi ini adalah sholat. Salat itu melayani Allah di atas muka bumi. Sehingga kalau kita memenuhi kebutuhan seorang hamba muslim, ya, sama saja ganjarannya, pahalanya seperti kita melaksanakan sholat seumur hidup kita. Di samping sholat-sholat yang wajib tetap akan mendapatkan pahala. Karena tadi dia menolong saudaranya. Wasalisa asyara, dan yang ke-13 tertulis di dalam Taurat, man arada ayyakuna lahu fi qabrihi munisun. Man arada, siapa saja yang menginginkan, ayyakuna lahu, untuk menjadi baginya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, munisun, ada yang menemani, ada teman di kubur sendiri, kemudian ada yang menemani. Fal yakum fi dzulmatil laili, maka laksanakan ibadah di kegelapan malam. Wal yusalli, dan hendaknya dia sholat, sholatan nafilatan, sholat yang tambahan, sunnah, walau rakaatan, sekalipun cuma sekedar 1 rakaat. Jadi yang ke-13 ini adalah nasihat, siapa yang mau ada temannya di kubur, yang menemani dia di kubur, maka laksanakanlah sholat di tengah malam, sekalipun cuma 1 rakaat. Jadi bangun aja dulu dah, belum sholat barangkali bangun, begitu ngantuk ya tidur lagi. Besok bangun,
bersih-bersih kamar mandi, berwudu, duduk di sejadah, di atas sejadah. Ya. Kelihatannya masih ngantuk lagi, tidur aja lagi. Nah besokan lagi, baru kemudian setelah bersih-bersih, berwudu, sholat sekalipun cuma 1 rakaat, sholat witir doang. Habis sholat sunnah isya tadi kan udah, tinggal sholat witir aja. Sholli sunnatal witri rakaatan wahidatan lillahi ta'ala. Ya. Saya sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah. Udah tidur lagi dah habis itu. Walaupun cuma 1 rakaat, ya. Kita melaksanakan ibadah di tengah malam, karena ibadah di tengah malam itulah yang akan menemani kita pada saat kita dalam kesendirian di dalam kubur. Bahkan ada seorang tetangga di depan rumah saya, agak ke kiri dikit dari rumah saya, di depan rumah. Kemudian dia ya menanyakan orang tuanya itu pada saat terjadi pelebaran bendungan Jatiluhur di kampungnya, itu harus dipindahkan kuburannya, digali kuburannya. Nah kemudian masih utuh, masih terkafan dengan baik, padahal meninggalnya udah lama, masih utuh. Saya tanyakan, apa amalan bapakmu? Amalan bapak Anda selama masih hidup yang Anda tahu apa? Dia sholat tahajud, qiyamul lail, tidak pernah putus sholat tahajud terus. Itu termasuk kalau kita mau ya mayit kita, jasad kita, badan kita itu utuh, sholat tahajud tiap malam, jangan putus-putus. Kalaupun putus barangkali karena kita sakit, karena kita terlalu lelah, pas begitu bangun subuh, wah udah azan. Nah itu pun kalau kita terbiasa melakukan wiridan kita, sholat tahajud, sholat malam, itu Allah juga akan memberikan kita ganjarannya sama pada saat kita mengerjakan, sekalipun kita kesiangan. Begitu pula pada saat kita sakit, kan nggak bisa bangun. Itu Allah akan memberikan ganjaran. Tetap Allah akan kasih ganjarannya karena kita terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Dan keuntungan lain adalah ya tidak akan hancur kain kafan kita dan tubuh kita dimakan ya belatung-belatung tanah. Nah ini istimewa sholat malam ini, qiyamul lail. Ya. Setiap malam sampai subuh, bahkan bisa bangun jam 4 lah, sholat sampai subuh. Bisa setengah 4, bisa jam 3. Ya. Yang penting di sini disebutkan walau rakaatan, ya. Wal yusalli sholatan nafilati walau rakaatan. Maka sholatlah sholat yang sunnah sekalipun cuma 1 rakaat di tengah malam, fi dzulmatil lail, dalam kegelapan malam. Yang ke warabi'a asyara, kemudian yang ke-14, man arada ayyakuna fi dhilli arsyir rahmani falyakun zahidan. Man arada, siapa yang menginginkan, ayyakuna, untuk menjadi, fi dhilli arsyir rahman, di dalam naungan arsnya, ars ar-Rahman, ars Allah. Ya, karena kan ada hadis itu yang menyatakan ya, sab'atun, ya, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah, Allah akan memberikan naungan, Allah akan memberikan payung, naungan lah, adem teduhan, gitu, tempat teduhan, dhil, tempat teduh. Ada 7 kelompok yang Allah akan berikan tempat berteduh di hari kiamat nanti. Dan tidak ada teduhan lain kecuali teduhan Allah. Kan matahari di atas kepala tuh. Jadi ada tempat teduh. Di bawah arsy itu tempat teduh. Yang pertama adalah imamun adil. Imam, pemimpin yang adil, itu akan dinaungi oleh Allah.
Termasuk di dalamnya rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa berketergantungan nempel terus di masjid. Pada habis sholat tohor, itu dikit lagi asar, dikit lagi asar nih. Wudu buru-buru datang ke masjid, ini namanya nempel. Ya, kemudian besok hari Minggu ada pengajian nih. Ya, dia sigrah pagi-pagi itu dandan untuk ngaji. Pokoknya hatinya itu berketergantungan dengan masjid. Datang ke masjid, ibadah di masjid. Nah, ini termasuk adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang syabun, seorang pemuda yang pada saat didatangi oleh Dzi Mansobin Zawati kalau tidak salah, wanita yang mempunyai kedudukan, wanita yang cantik, menemui dia untuk berbuat maksiat. Kemudian dia jawab, inni akhafullah, saya tidak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk orang yang ada di bawah arus nih, pemuda. Kalau sekarang malah dicari pemuda yang gitu-gitu, yang cantik-cantik, yang kaya-kaya ya. Iya, dia diparanin, kagak mau, dia takut kepada Allah untuk berbuat maksiat. Nah, inilah termasuk orang-orang kelompok-kelompok yang Allah akan memberikan naungan nanti di akhirat. Allah akan memberikan dzil, ya, naungan yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Arsyir Rahman, fi dzilli Arsyir Rahman. Man arada, siapa yang menginginkan ayakuna untuk menjadi ada, artinya fi dzilli Arsyir Rahman, ada dalam naungan arusnya Allah, falyakun, maka hendaknya zahidan. Hendaknya zahidan. Zahidan itu zuhud. Jadilah orang yang zuhud, orang yang mengharapkan akhirat. Semuanya adalah seluruh kehidupannya dia fokuskan, dikonsentrasikan untuk akhirat. Dunia cuma sekedar lewat saja. Ada kebutuhan buat nyambung kehidupan, buat makan, kan jadi masih hidup kalau masih makan. Nah, itu untuk sekedar itu saja. Kemudian boleh kaya, boleh memperkaya diri, tetapi kekayaannya itu diingat untuk akhirat. Ini namanya zuhud namanya. Lebih mementingkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Yakni yang namanya orang yang zuhud, zahidan, orang yang zuhud, mu'ridun biqalbihi anid dunya, adalah orang yang berpaling, yang tidak mau lihat, yang ngeles gitu kan, dengan hatinya itu anid dunya, dari dunia. Punya kekayaan tetapi bukan dari kelezatan kekayaan yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati kelezatan, disodakohkan, dikasih orang lain. Nah, ini namanya hartanya itu dijadikan karena kecintaannya kepada akhirat, ya. Di dunia disedekahkan. Kalau kita kan punya uang, punya kekayaan, jabatan buat kita sendiri, buat keluarga kita, buat golongan kita, bukan untuk orang lain, ya. Sehingga perekonomian ini termasuk adalah tidak merata, cuma orang-orang tertentu saja. Orang yang zahid, kekayaannya, dia berpaling dari kekayaannya, tidak mau terpengaruh dengan kekayaan, ya. Tidak mau mundar-mandir dengan kendaraan yang baru dia beli. Dia beli sih dia beli, tapi untuk ibadah, salat Jumat, di jalan pergi salat Jumat, ya, dia mengaji, taklim, dipakai tuh kendaraannya, ya. Semuanya itu berarti bahwasanya untuk akhirat. Duitnya begitu pula diinfakkan, dikeluarkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk akhirat, ya. Pokoknya semuanya serba akhirat dah, ya. Dia berpaling dari masalah dunia, dia tidak mau hal-hal yang akan menjadikannya itu
ghafil, lalai berkaitan dengan masalah Allah, justru dia bersikeras untuk mengikuti hawa nafsunya di dunia. Tidak, ya. Jadi orang zuhud bukan orang yang miskin, yang kaya juga ada yang zuhud, ya. Tapi kemudian kekayaannya itu tidak dipakai sendiri, dipakai untuk kepentingan umat, untuk dakwah di jalan Allah. Jadi mu'ridan biqalbihi anid dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqini. Kata Nabi, ya, naja akan lulus, akan berhasil atau selamat, awwalu hadhil ummah, awal dari umat ini, umat Nabi Muhammad, bizuhdi wal yaqini, dengan zuhud dan yakin. Jadi zuhud itulah sebagai wasilah untuk menyelamatkan kita tadi. Kemudian yakin begitu pula sebagai penyebab kesalahan kita adalah karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan yang kuat, yang yakin di dalam diri. Wasayahliku akhiruha, awal umat ini akan terselamatkan dengan zuhud dan yakin. Wasayahliku, dan akan hancur binasa, akhiruha, akhir umat ini, di zaman kita, di zaman akhir akan binasa akhir umat ini, bil hirsi wa tulil amali, dengan rakus. Al hirsu itu rakus, watulil amali, dan juga dengan panjang angan-angan. Kan banyak sekarang orang yang rakus kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Bahkan orang miskin dimusuhi, orang miskin dianggap musuhnya, padahal dia mengambil kekayaan dari orang-orang miskin, dari rakyat jelata, ya, yang pada bayar pajak. Kemudian dia mengurus, ya, masyarakat tidak benar-benar dijadikan masyarakat jadi kurus, mengurus masyarakat, ya. Tidak kaya, dan mereka makin kaya. Gitu Covid, ya, Covid-19, yang kaya mereka dagang obat, ya. Yang kaya mereka, ya, dagang-dagang kebijaksanaan, tanda tangan anggota dewan, ya, tanda tangan berkaitan dengan masalah hal-hal yang menguntungkan cukong-cukong, ya. Ini tanda tangan nih ya, supaya dagangan saya ini laku, dagangan saya bagus. Saya kasihlah ini 1 dus, ya, duit ratusan ribu di dalam kantong, dalam dus Indomie 1 dus, ya banyak, 1 dus ratusan ribu isinya, banyak lah. Tapi tanda tangan itu, ya, supaya lancar. Nah, ini kongkolikong namanya, riswah namanya, sogokan namanya. Nah, jadi yang kaya itu ya mereka. Ya, yang kaya adalah mereka, karena rakus mereka itu tidak lihat mana yang, ya, mana yang mana yang halal, mana yang haram. Dan termasuk tulul amal, panjang angan-angan. Yang disebutkan oleh Nabi adalah penyakit wahan, al-wahan. Penyakit wahan, wahan itu adalah satu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Penyakit yang cinta dunia dan benci terhadap kematian, ya. Dengan dunia luar biasa dah cintanya kepada dunia, kemudian kagak mau mati. Itu manusia sekarang, yang kemudian mereka memperpanjang harta rampasan mereka, jabatan mereka, kelakuan mereka untuk membodohi masyarakat, itu mereka lakukan. Yang kaya adalah mereka. Kaya di dunia mereka cuma sejenak. Tidak sampai 70 tahun, 80 tahun barangkali. Sudah langsung meninggal. Meninggal di dalam kubur sampai mahsyar lama.
Ya, kalau itu yang mereka lakukan di dunia, korupsi, menyalahgunakan jabatan, itu yang ada adalah tinggal siksa saja selebihnya. Bertahun-tahun, kalau masih ada batasnya masih mending 70 tahun kayak di dunia hidup. Ya. Kalau di akhirat siksaan itu ada batasnya mending. Tidak ada batasnya. Ya. Di akhirat udah terlanjur disiksa terus. Ya. Dan siksaannya adalah melampaui dari siksaan dunia. Paling kejamnya siksaan adalah kejaman siksaan akhirat yang paling kejam. Di dunia tidak seberapa siksaan itu. PKI itu tanggal 30 September kaitan dengan salah PKI biasa. Kita lihat di film PKI itu kan ditores dengan silet. Ya. Dihancurkan mukanya itu. Itu enggak seberapa dibandingkan dengan siksa akhirat. Yang mereka tidak tahu. Ya, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena di dalam dirinya itu tertanam ya masalah al-hirsu, yakni masalah serakah, watulil amali watulil amal, dan panjang angan-angan. Akan hancur mereka. Wal khamisa asyara, dan nasihat yang ke-15, man arada ayyakuna hisabuhu yasiran, siapa yang menginginkan di akhirat kelak hisabnya itu, perhitungannya itu mudah, yasiran. Jadi begitu di mahsyar kita dikumpulkan, ya diurus kita masing-masing, hisab, dihitung-hitung, mizan, ditimbang-timbang amal perbuatan. Nah itu kita pada saat diperiksa itu ada yang detil pemeriksaannya. Makanya yang paling pokok itu adalah bagaimana sholat yang kita lakukan di dunia. Kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, ada benar dah semuanya, niscaya amal perbuatan yang lain juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan di akhirat yang berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan malaikat langsung. Di dunia saja kalau dipanggil KPK itu banyak yang tidak bisa pulas, akhirnya sakit. Ya, karena begadang tersebut nggak bisa tidur. Kalau kita dipanggil polisi nggak bisa tidur. Ya, kaitannya dengan perkara satu permasalahan nggak bisa tidur. Ya. Itu baru manusia yang manggil. Diperiksa oleh KPK, detil periksanya, kan periksanya sampai 7 jam, 8 jam, 12 jam. Ya, diperiksa, ditanya-tanya terus. Ya. Apalagi kalau di akhirat perhitungannya itu ya cukup detil, ya, cukup detil. Tetapi kalau sholatnya baik, yang lainnya udah gampang saja dah. Udah jalan dengan baik juga, karena kelihatan orang di dunia kalau sholatnya baik, perilakunya juga baik, akhlaknya juga baik. Ya. Itu kalau sholatnya, ya ini sholatnya baik. Ya. Kalau tidak, sebaliknya, ya akan menghadapi berbagai macam penyimpangan dalam kehidupan ini. Ya, istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan, STMJ. Ya, sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya sih nggak berhenti sholat, tapi maksiatnya jalan juga. Ya. Itu yang namanya pejabat pemerintah, anggota dewan, kalau ditanya orang Islam sebagian besar sholat. Ya. Tapi tetap aja kita ada proyek yang miring-miring, dihajar juga, ya kan? Diambil juga, tidak lihat haram-halalnya. Ya. Karena sholatnya itu tidak memberikan bekas untuk tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Siapa yang menginginkan hisabnya, perhitungannya yasiran, falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi, maka jadilah ia orang yang menasihati dirinya dan saudaranya. Ya. Oke, pada saat sholat Jumat itu kan salah satu rukun sholat Jumat itu adalah wasiat bittaqwa, usikum wa iyaya bittaqwa. Ya, saya berwasiat kepada kalian dan diri saya sendiri dengan takwa. Ya. Jadi ini wasiat, nasihat
nasihan li nafsihi, menasihati dirinya, wa ikhwanihi, dan juga saudaranya. Ruya an Utsman bin Affan, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, annahu qala, bahwasanya Utsman bin Affan berkata, man lam yazdad yauman biyaumin khairan fadzalika rajulun tujahhazu ilan nari ala basiratin. Man, siapa saja, kata Utsman, lam yazdad, tidak pernah bertambah. Siapa saja yang tidak pernah bertambah, yauman biyaumin, dari hari ke hari, yang tidak bertambah apa? Khairon, kebaikan. Jadi siapa saja yang tidak bertambah kebaikan sehari demi sehari, ya, tidak ada kebaikan, bukan malah bertambah baik, bertambah ibadah, ya, kencang ibadah, tidak bertambah kebaikan. Jadi ini, ya, siapa saja yang tidak bertambah kebaikan dari hari ke hari, gitu, yauman qabla yaumin, dari hari ke hari akan kebaikan, fadzalika, maka yang demikian itu rajulun, dia adalah seseorang, tujahhazu ilan nar, yang dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam neraka, ala basiratin, berdasarkan, ya, basirah, penglihatan yang jelas gitu. Jelas-jelas dia akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak bertambah kebaikan. Kebaikan itu pahala, ya, tiap hari tambah pahala, ya, makin tua makin banyak ibadah, makin tambah pahalanya, kan gitu. Kalau makin tua makin jadi, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, ya, makin apa namanya, minum-minuman khamar, kemudian judi, ya, itu makin rajin dia minuman judi. Ini udah dipersiapkan memang untuk dimasukkan ke dalam neraka, yang Allah singgung di dalam surah Al-A'raf nomor ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na, dan sungguh kami telah menciptakan. Artinya walaqad khalaqna, kami telah jadikan, ya, li jahannama, untuk neraka jahanam. Kami telah ciptakan untuk neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, sebagian besar, mayoritas jin dan manusia. Karena jin dan manusia itulah Allah perintahkan untuk beribadah di dalam surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian mereka tidak ibadah cuma sekedarnya. Banyakan dia melakukan perbuatan maksiat, sehingga, ya, mereka seperti inilah yang sebagian besar dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mengapa? Karena yang pertama adalah punya hati sih, punya nurani. Hati itu yang bisa mencerna keimanan, masalah-masalah gaib, keimanan kepada Allah, pada malaikat, itu semuanya hati. Tetapi la yafqahuna biha, mereka tidak manfaatkan hati itu untuk memahami agama Allah melalui kalamullah, melalui kalam Rasulullah SAW, melalui firman Allah Al-Quran, dan melalui sabda Rasul, yakni hadis. Mereka gak pikirkan, mereka tidak pelajari. Dengan kata lain, mereka tidak belajar agama, ya. Hidup di dunia ini cuma memperturutkan hawa nafsu saja, ibadah nggak mau, ya. Maunya cuma menikmati apa yang Allah berikan di dunia ini, ya. Jadi kembali, siapa saja yang menginginkan, ini sabda Rasulnya, sabda Rasul tadi, hisabnya itu akan mudah.
Sabda Rasul adalah malam yazdad yauman biyaumin khairan fadzalika rajulun tajahazu ilan nari ala basiratillah. Pasti masuk neraka dah. Waruya dan diwatikan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda idza wajada ahadukum apabila memperoleh salah satu dari kalian salah seorang kalian li akhihi untuk saudaranya nushan nasihat fi nafsihi ya, untuk dirinya falyadzakkaruhu lahu ya, maka hendaknya dia mengingatkan dengan nasihat tersebut. Tadi kalau mau mudah ya maka jadilah dia untuk dirinya dan saudaranya yaitu nasihat dirinya dan saudaranya. Wasadisa asara yang ke-16. Man arada ayyakunal malaikatu zairina lahu. Siapa yang menginginkan para malaikat datang kepadanya zairin pada ziarah. Zara yazuru ziarah itu artinya zarah datang. Ya, siapa saja yang menginginkan malaikat datang, cuma biasanya manusia tidak menginginkan malaikat Israel datang, malaikat maut. Ya, lama-lama juga malaikat maut datang sama kita. Gitu, ya. Ini malaikat rahmat, ya. Malaikat yang kasih sayang. Siapa menginginkan malaikat rahmat itu datang ke rumahnya, ya. Zairin lahu datang kepadanya falyakun wari'an maka jadilah orang yang waro. Apa sih waro? Wal fal wara'u syartu istiqomatin. Waro itu adalah syarat istiqomah. Kalau mau terus menerus harus waro. Fisa fi istiqomatid din, di dalam istiqomah agama. Fa'adnal waro'i maka yang paling rendahnya waro itu adalah waro'ul adli al-madhkur fi syahadat. Waro'ul uduli waro orang-orang yang mengingat fi syahadat dalam syahadat. Itu paling rendahnya tuh. Ya. Mengingat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Wa a'lahu dan yang paling tinggi waro itu adalah waro musiddiqina. Ya, waronya orang-orang yang jujur. Abu Bakar As-Siddiq itu jujur, membenarkan artinya beriman dan membenarkan. Khairi dinikum al-wara'u, sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Ya. Wara' itu hati-hati di dalam bertindak, dalam berbuat. Jangankan masalah-masalah yang haram, masalah yang makruh aja dia kagak mau kerjain. Dinamanya waro, hati-hati orang. Ya. Tidak mengerjakan hal-hal yang haram, tidak mengerjakan hal-hal yang mubah berlebihan. Mubah itu kan suatu yang boleh, kalau berlebihan jadi nggak boleh juga, nggak bagus. Ya. Fudulul kalam, ucapan berlebihan, ngomong yang kagak-kagak. Ya berlebihan yang perlu yang disensor, omongan kita disensor ya, yang baik-baik aja ya. Fudulul apalagi namanya fudulul kalam ya. Fudulul kaitan dengan masalah makanan juga masyrab wal makulat ya. Kelebihan makan sampai kenyang aja, ini udah kenyang masih nyiplak aja ya. Ini kelebihan makan namanya. Jadi yang fudul-fudul dia nggak mau tuh. Sekalipun mubah, makan kan boleh. Tapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Ya, wala tusrifu kan pesan Allah. Janganlah kalian artinya membazir. Ya, jangan boros. Tusrifu, jangan boros. Ya. Nah orang yang waro itu adalah orang yang seperti itu. Dan waro itu adalah syaratnya istiqomah di dalam agama. Kemudian yang paling rendahnya tadi yang tersebut di dalam syahadah.
dan yang paling tingginya ya adalah orang-orang yang siddiq, yang benar. Wa khairu dinikum al-wara, sebaik-baik agama kamu itu adalah al-wara. Yang ke-17, sampai 17 saja dulu, nanti ke-27 10 lagi, berarti habis sudah kitab ini. Menyebutkan habis, yang disebutkan habis kitab ini. Wasabi'u asyara, dan yang ke-17, man arada ayyaskuna fi buhatil jannati ay wasataha, ya, siapa yang menginginkan ya, tinggal di tengah-tengah sorga, buhatin itu tengah-tengah sorga, ya. Fal yakun dzakiran lillah, maka jadilah dia orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat Allah. Kalau meninggalkan orang menginginkan tinggal di sorga, di tengah-tengah sorga itu, maka banyak-banyak zikir kepada Allah. Bil laili, di malam hari lagi nih, ya, di malam hari setelah sholat tahajud cuma zikir. Ya. Wan nahari, dan siang hari, ya, zikir siang malam. Alladzina yadhkuruna, ya, orang-orang yang zikir ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ya, di mana saja diingat Allah. Qala al-Qusairi, berkata Qusairi, seorang ulama tasawuf, kaitannya dengan orang yang menginginkan untuk tinggal di tengah-tengah sorga, maka jadilah orang zikir kepada Allah siang malam. Kemudian dikomentari oleh Qusair, la yasilu abdun, tidaklah sampai seorang hamba ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, illa bidawamiz zikri, kecuali dengan zikir yang terus menerus. Ya. Ingat Allah di mana saja, kapan saja. Bukan zikir kan bukan di mulut saja, di hati, di tindakan, perbuatan. Ya, begitu mau maksiat nggak jadi ingat Allah, di dosa nggak boleh. Ya. Ingat Allah kapan saja. Ya. Wa dzikru ala darbaini, dan zikir itu terdiri atas dua macam. Dzikrul lisan, zikir yang ada di lisan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, itu zikir ada di lisan. Wa dzikrul qalbi, dan zikir yang ada di hati, yang ada di dalam hati kita. Maka diuraikan nih, fa dzikrul lisani, maka zikir lisan itu adalah lebih dengan zikir yasilul abdu ila istidamati dzikril qalbi, sampailah seorang hamba kepada benturan zikir hati. Yang pertama itu wa ta'siru, kemudian membekas, li dzikril qalbi, untuk zikir hati. Fa idza kana al-'abdu dzakiran, kalau seorang hamba itu berzikir bilisanihi wa qalbihi, dengan lidah, lisannya dan hatinya, fahuwal kamilu, maka itulah yang sempurna, fi wasfihi fi hali sulukihi, di dalam sifatnya dan di dalam keadaan akhlaknya, perjalanan dalam kehidupan ini. Itu yang sempurna, hati dan juga lisan. Karena zikir itu ya adalah tadi ada dua macam, ada zikir hati dan zikir lisan. Yang paling sempurna dua-duanya ada, lagi zikir dan dia ingat Allah ya melalui lisan yang disebutkan, hatinya juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan ini. Nanti baru kita lanjutkan Wathamina asyarah, yang ke-18. Yang ke-18 sampai habis insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Tinggal 10 lagi dan tamatlah, khatamlah kita. Sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ada puluhan tahunnya kita baca yakni kitab Nasaihul Ibad.